Ya, semangat pagi adik-adik. Semoga kalian sehat dan selalu rajin berlatih matematika. Kali ini saya akan membahas beberapa soal, tepatnya 15 soal latihan trigonometri mengenai sudut rangkap 2, sin 2x, cos 2x tangan 2x, sudut rangkap 3, sin 3x, cos 3x tangan 3x, dan sudut pertengahan sin setengah x, cos setengah x, dan tangan setengah x. Nah, rumus-rumusnya adalah seperti ini, yang mana sin 2 alfa bisa dinyatakan 2 sin alfa cos alfa. Cos 2 alfa memiliki tiga bentuk seperti ini dan ini. Tangan 2 alfa bentuknya seperti ini. Nah, ini disebut dengan sudut rangkap 3. Sin 3 alfa bentuknya seperti ini. Cos 3x bentuknya begini dan tangan 3x bentuknya begini. Untuk sudut pertengahan ada yang berbentuk sinus seperti ini, berbentuk cos seperti ini, dan tangan. Untuk tanda plus minus menyesuaikan dengan letak kuadran. Ya, oke, kita lihat pembahasannya. Ya, diketahui cos alfa sama dengan 4/5. Yang mana alfa adalah sudut lancip. Yang ditanya sin 2 alfa. Iya, oke. Nah, kalau alfa adalah sudut lancip, itu artinya alfa berada di antara 0 dan 90 derajat. Sudut lancip ya. Nah, berarti kalau 2 alfa, semua kita kalikan 2 nih. Ya, kali 2, maka jadinya 2 kali 0, 0. 2 alfa 180 derajat. Nah, artinya apa? Artinya ini bisa di kuadran 1, bisa di kuadran kedua. Ya, oke. Nah, kita lihat alfanya dulu. Alfanya pasti di kuadran 1 karena dia bernilai positif. Ya, oke. Kita lihat bikin segitiga bantu di kuadran 1. Ya, ini alfa. Cos samping bagi miring. Samping bagi miring berarti 4 bagi 5. Nah, ini pakai triple Pitagoras segitu. Nah, yang mana sin 2 alfa itu rumusnya adalah 2 sin alfa cos alfa. Ya, nah baik, ada deh nggak usah memperhatikan kuadrannya ini ya, karena tandanya udah langsung didapat dari rumus. 2 kali sin alfa. Sin demi depan bagi miring. 3/5. Lalu cos alfa. Nah, cosnya masukin aja ini ya. 4/5. Ya, sehingga jadinya 24/25. Itu ya. Maka jawabannya yang E. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Nomor 2. Cos 2x. Nah, berarti kita pakai rumus yang ini. Dan ada sinusnya. Yang ini ya. Oke. Nah, berarti cos 2x sama dengan 1 dikurang 2 sin kuadrat x sama dengan 1 dikurang 2 kali. Masukkan nilai sin yaitu 4/5 kuadrat ya. 1 dikurang 2 kali 16/25. Nah, ini kita ubah menjadi 25/25 min 32/25. Nah, sehingga jadinya min 7/25. Ya, jawabannya yang C. Kita lanjut soal berikutnya, nomor 3. Ya, yang ditanya adalah sin 2 alfa. Nah, ini dia. Ya, nah ini sin 2 alfa. Sin alfa ya, dia adanya di kuadran berapa ini? Antara 90 dan 180 derajat. Berarti di kuadran 2. Nah, kita bikin segitiga bantu di kuadran 2. Dan segitiga bantunya menempel di sumbu X gitu ya. Nah, ini sudut yang akan kita pakai ya. Sin alfa. Nah, ini alfanya ya. Oke. Dan bersesuaian dengan sudut yang ini gitu ya. Katakanlah sudut theta gitu ya. Nah, lalu kita cek sin demi depan bagi miring. Berarti depannya 5, miringnya 13.
Nah, dengan triple Pitagoras kita dapatkan ini 12 tapi tandanya negatif ya. Kenapa negatif? Karena ini sumbu X negatif. Nah, sekarang kita lihat sin 2 alfa. Sin 2 alfa menggunakan rumus ini 2 sin alfa ya cos alfa sama dengan 2 kali sin alfa. Nah, sin langsung aja masukkan ini yaitu 5/13. Nah, untuk cos alfa, cos sami. Nah, samping bagi miring, samping bagi miring. Berarti min 12/13. Gitu ya. 2 kali 5, 10. 10 kali ini min 120/169. Nah, ada jawabannya? Ada yang A. Oke, kita lanjut lagi soal berikutnya, nomor 3. Nah, jadi ini yang dipakai adalah cos 2X. Nah, ini ya. Boleh pakai yang ini, boleh pakai yang ini, boleh pakai yang ini ya. Nah, ini tangan sama dengan 5/12. Nah, nggak disebutkan sudutnya berapa, kita anggap aja di kuadran 1, sudut lancip ya. Nah, sudut lancip pakai segitiga biasa juga no problem ya. Nah, oke, nggak usah aja pakai segitiga biasa. Ini sudutnya X, gitu ya. Tanda depan bagi samping ya. Depannya 5, sampingnya 12 ya. Depan sudut 5, samping sudut 12. Nah, ini pakai triple Pitagoras maka didapat 13. Nah, cos 2X saya akan menggunakan rumus ini sama dengan ini ya. Cos kuadrat X dikurang dengan sin kuadrat X. Cos kuadrat, nah cos samping bagi miring. 12/13. Lalu sin demi, sin depan bagi miring gitu ya. 5/13 pangkat 2. Nah, sehingga jadinya 144 dikurang 25/169. Nah, ini jadinya 1 berapa jadinya ini? 119 ya. Per 169. Nah, gitu ya. 119/169. Ada jawabannya? Ya, ada ini ya, yang C. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Nomor 5. Ya, yang ditanya sin 2 alfa ini ya. Tangan ya, tangan 2 alfa. Berarti pakai rumus ini ya. Sudut rangkap. Nah, kita cari dulu. Oh, sudah diketahui. Langsung aja. Tangan 2 alfa sama dengan 2 tangan alfa dibagi 1 min tan kuadrat alfa. Nah, 2 kali tan alfa. Tan alfa udah ada ya. 3/8. Dibagi 2 kali 3/8 pangkat 2. Nah, ini jadi berapa nih? 6/8. Ya, ini jadinya 9/64. Gitu ya. Terus ini 2 ya. Hmm. Oke, nah ini tinggal kita sederhanakan. Nah, cara menyederhanakan ada berbagai macam teknik ya. Nah, ini saya akan kalikan dengan 64 aja. Per 64. Nah, ini kali ini jadi 6/8 kali 64. Nah, 64 kali 2 yaitu 128 dikurang 64 kali ini ya. 9/64 dikali 64 gitu ya. Nah, lalu kita coret-coret. Ini coret-coret dapat 8 sehingga jadinya 48 per 128. Ini coret ya, kurang 9 sehingga jadinya 48 per 119. Oh, 119 ya. Kita cek 9 ya, udah betul ya. Nah, sekarang sama-sama dibagi 2 nggak bisa ya. Per 119. Nah, jadi jawabannya segitu. Kita cek apakah ada yang keliru. Ya, baik. Jadi kita tadi ada salah tulis sedikit ya. Nah, ini 1, ini udah betul ya.
Satu ya. Oke, nah ini kesalahannya di sini harusnya satu. Ini harusnya satu. Berarti 64 kali satu hasilnya 64 ya. Ini bukan 128 tapi 64 ya. Sehingga ini 64 kurang 9. Nah ini juga salah ini ya. Sehingga jawabannya 48 per 56 ya. Ya, oke. Kita cek ya. 64 kurang ya. Betul 5. Oh 55 nih ya. 55 sorry ya. Jadi sama dengan 48 per 55. Apakah ada jawabannya? Ada yang B. Ya, baik kita lanjut soal berikutnya. Nomor 6. Iya, yang ditanya sin 3x. Nah, lihat rumus sin 3x ya. Nah, berarti kita pakai rumus yang ini. Yuk, kita langsung terapkan. Sin 3x sama dengan 3 kali sin x. Nah, masukkan sin x-nya. Sepertiga dikurang 4 kali sin x pangkat 3. Nah, masukkan lagi sin x-nya ke situ. Sepertiga. Sehingga jadinya 1 dikurang 4 per 27. Ya, 3 pangkat 3 jadi 27. Nah, ini jadinya 27 per 27 dikurang 4 per 27. Jadinya 23 per 27. 23 per 27 mana dia? Sebentar. Oh nih ya, yang E ya. Oke. Kita lanjut soal berikutnya nomor 6 cos 3x. Nah, berarti sudut rumus yang dipakai yang ini ya. Ayo kita terapkan cos 3x. Nah, lihat ya. 4 kali cos pangkat 3. Nah, cosnya setengah ya. Setengah. Lalu dikurangi dengan 3 kali cos X. Nah, cos X-nya masukkan setengah. Sehingga jadinya 4 per berapa ini ya? 4 per 8 dikurang 3 per 2. 4 per 8 ini setengah dikurang 3 per 2. Nah, sehingga jadinya minus 2 per 2 sama dengan min 1. Nah, jawabannya adalah yang E. Oke. Hmm. Nah, adik juga bisa pakai sudut istimewa ya. Cos X sama dengan setengah. Berarti X sama dengan 60 derajat. Sehingga cos 3X sama dengan cos 180 derajat ya. 3 kali 60. Jadi min 1. Nah, begitu juga boleh ya. Cara cepat ya. Oke, lanjut lagi soal berikutnya nomor 8. Iya. Nah, ini tentang sudut pertengahan ya. Sudut pertengahan. Iya, oke. Sudut pertengahan berarti yang ditanya cos. Cos berarti pakai ini ya. Nah, tapi ini bentuknya mesti cos ya. Oke. Nah, sekarang coba kita cek dulu ini 2 alfa adanya antara 90 dan 180 berarti dia di kuadran 2. Nah, oke, kita lihat di kuadran 2. Bikin segitiga bantu. Kuadran 2 nempel di sumbu X. Nah, gitu ya. Ya, ini 2 alfa ya. 2 alfa. Ini sudut yang bersesuaian ya, katakanlah theta. Nah, lalu sin demi depan bagi miring ya, akar 5 dibagi 3. Nah, lalu ini hitung dengan Pitagoras, yaitu akar 3 kuadrat dikurang akar 5 kuadrat. Ya, 9 dikurangi 4 sama dengan 5 maksudnya ya. Akar 4 sama dengan 2 ya. Nah, berarti di sini minus 2 karena ini sumbu X negatif ya. Nah, terus karena 2 alfanya, kita analisis ya, 2 alfa ada di antara 0, ada di antara 90 ya. Ya, ada di antara 10 dan 180. Ya, dari 90 sampai 180. Nah, lalu coba kita bagi dengan 2 untuk mendapatkan sudut alfa gitu ya.
Berarti ini 45 derajat lebih kecil daripada alfa, lebih kecil sama dengan 90 derajat. Nah, berarti ini alfanya ada di kuadran 1 ya, antara 45 dari 45 sampai 90 di kuadran 1. Nah, artinya apa? Artinya cos alfa ini akan bernilai positif gitu ya. Karena dia ada di kuadran 1. Nah, oke, kita pakai rumus yang ini. Ya, positif dari akar 1 ditambah cos 2 alfa per 2 gitu ya. Nah, perhatikan kalau di sini setengah alfa, maka di sini alfa. Kalau di sini alfa, maka di sini 2 alfa gitu ya. Nah, seperti yang saya tulis ya. Alfa, maka ini harus 2 alfa. 2 kalinya ya. Nah, oke, kita hitung. Maka cos alfa sama dengan akar dari 1 ditambah. Nah, cos 2 alfa bisa dihitung dari ini ya. Min 2 per 3. Itulah cos 2 alfa. Jadi ini min 2 per 3 dibagi 2. Nah, sama dengan akar. Ini 3 per 3 jadi sepertiga dikurang dibagi 2 sama dengan akar 1/6. Ini 1/akar 6. Bila dirasionalkan menjadi 1/6 akar 6. Nah, jadi jawabannya begini. Yang C ya. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Nomor 9. Nah, kalau nomor 9 ini pakai sudut rangkap ya. Sin 2 alfa hasilnya 1/5. Nah, kita misalkan sin alfa ditambah cos alfa sama dengan hasilnya K gitu ya. Nah, sekarang coba kita kuadratkan kedua ruas. Sin alfa ditambah cos alfa ya pangkat 2 sama dengan K kuadrat. Nah, ini jadinya dijabarkan sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa plus 2 sin alfa cos alfa sama dengan K kuadrat. Ya, ini nilainya adalah 1, identitas trigonometri. Ini setara dengan sin 2 alfa. Nah, sesuai dengan yang ini ya. Sama dengan K kuadrat. Nah, selanjutnya kita masukkan nilai sin 2 alfa, yaitu 1/5. Iya, sama dengan K kuadrat. Nah, ini kalau ditambah jadi 6/5 sama dengan K kuadrat. Sehingga K sama dengan akar 6/5 gitu ya. Nah, jadi mana jawabannya? Ya, jawabannya adalah yang ini ya, yang B ya. Oke, kita lanjut soal berikutnya nomor 10. Nah, sudut yang dipakai sudut rangkap ya. Sin 2 alfa dan cos 2 alfa. Ya, sin 2 alfa boleh kita tulis 2 sin alfa cos alfa. Ya, 1 ditambah. Nah, cos 2 alfa saya akan gunakan rumus yang ini ya. Ya, cos 2 alfa sama dengan ini. Tujuannya apa? Supaya satu yang ini saling menghilangkan dengan min satu yang ini. Jadi 2 cos kuadrat alfa min 1. Ulang ya, cos 2x diganti dengan ini. Supaya satunya hilang gitu ya. Sehingga 2 sin alfa cos alfa dibagi dengan 2 kali cos alfa gitu ya, cos kuadrat. Nah, ini coret-coret, coret-coret, maka didapat sin per cos. Sin per cos itu sama aja dengan tangan ya, tangan alfa. Maka jawabannya adalah yang ini ya. Oke. Ya, ini harusnya X ya, karena menggunakan X ya. Oke, silakan adik-adik ganti. Lanjut lagi nomor 11. Nah, ini tentang sudut pertengahan. Sin setengah alfa, berarti pakai yang ini ya. Nah, langsung aja kita eksekusi. Nah, oke, apakah pakai min atau plus? Lihat pilihannya ya, semuanya plus ya. Berarti kita nggak usah ambil pusing. Sin setengah X sama dengan akar gitu ya. 1 dikurang cos alfa dibagi 2. Nah, tinggal dimasukkan aja nilai cosnya. Cosnya kan 3/4 ya. 3/4 dibagi 2
sama dengan akar seperempat per 2. Berarti akar seperdelapan. Gitu ya. Nah, seperdelapan itu gitu ya. Akar satu satu, akar 8. Nah, ini boleh ditulis 1/2 akar 2. 1/2 akar 2 adanya yang di C. Oke, kita lanjut lagi soal nomor 12. Hmm. Nah, ini pakai sudut pertengahan tan setengah alfa. Berarti pakai yang ini. Diketahui cos. Nah, maka masukkan aja ke sini. Ke mana? Yang ini berarti ya. Ya, jadi tan setengah alfa sama dengan, nah ini kita masukkan ke sini ya. Truk gitu ya. Plus minusnya apa? Ya plus ya. Karena di sini pilihannya semua plus. Jadi kita pakai yang plus ya. Satu dikurang cos alfa. Satu dikurang cos alfa dibagi satu ditambah cos alfa. Nah, sama dengan akar satu dikurang 4/5 dibagi satu ditambah 4/5. Nah, ini akar satu dikurang 4/5 berarti 1/5. Ini jadinya 9/5. Nah, jadinya 1/9 di akar. Sehingga 1/akar 9. Nah, berarti jawabannya 1/3. Yang C gitu ya. Kita lanjut lagi soal berikutnya nomor 13. Ya, ini pakai sin 22 setengah ya. Oke. Nah, ini ya pakai pertengahan ya. Mana dia? Sin 22. Nah, ini ya. Ya, sin 22 setengah. Nah, misalkan ini setengah X ya. Setengah X sama dengan 22,5 derajat. Nah, maka X-nya sama dengan 2 kali 22,5, 45 derajat. Nah, sekarang kita aplikasikan sin 22,5 derajat sama dengan, ya apakah ini positif? Ya pasti positif. Karena di kuadran 1, 22 setengah di kuadran 1 berarti positif. Kita pakai yang plus. Satu dikurang cos alfa, cos X gitu ya. Cos X. Nah, berarti di sini jadi 45 ya. Dua kalinya 22 setengah per 2. Nah, jadinya akar satu dikurang setengah akar 2 per 2. Gitu ya. Oke. Atas dan bawah sama-sama dikali 2 ya. Kita kali 2. Nah, ini kita kali 2. Kali 2 per 2. Nah, sehingga jadinya akar 2 dikurang akar 2/4 gitu ya. Nah, ini boleh kita tulis akar 2 min akar 2 per 2 gitu ya. 2 min akar 2 per 2 ya. Nah, tampaknya jawabannya yang ini tapi ada ralat sedikit ya. Seharusnya akar 2 min akar 2/4 gitu ya. Ya, oke, kita lanjut lagi soal bukan per 4 ya, per 2 maksudnya ya. Jadi duanya ini bukan ada di dalam akar, ada di luar akar ya. Jadi begini bentuknya ya. Ya udah kita pilih aja yang D, tetapi akarnya sampai sini aja ya. Nah gitu ya. Oke, kita lanjut berikutnya nomor 14. Ya, 1/8 pi. Nah, anggaplah alfa sama dengan setengah alfa deh ya. Setengah alfa sama dengan 1/8 pi. Nah, sehingga alfa sama dengan 2 kali 1/8 pi. Nah, jadi alfa sama dengan 1/4 ya. Oke, 1/4 pi. Nah, berarti kita pakai rumus yang ini ya. Cos setengah alfa sama dengan, ya, cos 1/8 pi berarti harus positif atau negatif ini ya.
Nah ini alfa, alfa ya, setengah alfa. Nah ini sama dengan berapa ini? Pi per 4. Nah 45 derajat. Nah berarti setengah alfa 22,5. Nah sama aja dengan cos 22,5 gitu ya. 22,5 derajat. Nah dah, oke. Berarti mesti positif dong hasilnya. Karena di kuadran 1 ini tandanya negatif berarti salah. Ya oke, kita lanjut. Positif akar 1 ditambah cos alfa per 2. Nah, pakai ini ya. Nah, sehingga cos 22,5 derajat sama dengan akar 1 ditambah cos 45 derajat. Ya, alfanya 45 per 2. Ya, 1 ditambah cos 45 adalah setengah akar 2 per 2. Nah, ini atas bawah kita kalikan 2. Sehingga jadinya akar 2 ditambah akar 2 per 4. Nah ini boleh kita tulis akar 2 ditambah akar 2 per 2 gitu ya. Nah jadi mana jawabannya? Ini berarti ya setengah dikali akar 2 ditambah akar 2. Oke. Lanjut lagi soal nomor 15. Nah alfanya ada di kuadran berapa ini? Ada di kuadran ketiga. Nah, jadi kalau setengah alfa, kita bagi 2 dong. Bagi 2 jadi 90. Bagi 2 berarti setengah alfa. Bagi 2 berarti 135 derajat. Nah, artinya setengah alfa ini ada di kuadran kedua. Gitu ya. Nah, maka si tangan setengah alfa nilainya pasti negatif. Tangan setengah alfa sama dengan negatif dari. Nah, kita mau pakai yang mana ini? Pakai ini atau ini? Ya, pakai yang ini. Kenapa? Karena yang diketahui adalah cos aja, gitu ya. Berarti akar 1 dikurang cos alfa. Nah, cos alfa nilainya adalah min 0,8 dibagi 1 ditambah. Nah, 1 ditambah cos alfa tambah min 0,8. Nah, tinggal disederhanakan 1,8 per 0,2. Ya, sama-sama dikali 10 berarti 18 per 2 sehingga jadinya sini aja min akar 9 yaitu min 3. Nah, sehingga jawabannya adalah yang C. Nah, baik demikian penjelasan saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini kepada teman-teman kalian sehingga mereka juga mendapatkan manfaatnya. Silakan tulis komentar pada kolom komentar jika ada tulisan saya yang salah atau kata-kata yang tidak pas dengan tulisan. Masukkan kritiknya ke dalam uh, kolom komentar. Baik, begitu aja. Untuk video yang lainnya silakan lihat di playlist trigonometri. Semoga sukses. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.